matematika adalah untuk melakukan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, kemudian untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, juga untuk pengambilan keputusan. Untuk di Skemlu, kenapa kita coba mengambil TIK dengan apa namanya dengan Kemlu. Di sini juga kita melihat karakteristik Kemlu yang memang uh, uh, sebaran wilayah kerjanya berada di seluruh dunia, pegawainya juga di seluruh dunia, kemudian adanya perbedaan waktu dan memiliki informasi yang sensitif, dan di mana juga kita selalu berpacu terhadap adanya pemanfaatan TIK yang berbeda antar generasi, kemudian adanya kesenjangan kompetensi dan keterampilan digital, adanya sistem mutasi Oke, pusat kepala eh, Assalamualaikum warahmatullahi dari wabarakatuh. perspektif organisasi, ya, yaitu tidak sangat teknologi, Selamat pagi teman-teman dan Ibu pekerjaan Profesor kerja, dan Dr. Hamidah MSI. regulasi memang belum Kami dari kelompok 8 untuk akan urusan permasalahan di memaparkan hasil diskusi yang kami mengambil mengenai 11 analisis data kualitatif. case yang dikaitkan dengan Oke, ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu pemanfaatan ada sistem Aisyah informasi Niar, sepak Febriano sistem Jarto, yang saya memiliki sendiri kualitas Ibnu informasi Haiban, yang bisa Listia yang Rizky, dan juga Muhammad Ramadan. bagaimana juga Oke, kepuasan yang pertama kita masuk ke definisi. Jadi, data kualitatif merupakan informasi yang tidak berbentuk angka, melainkan berupa narasi, deskripsi, atau pengamatan yang digunakan untuk memahami fenomena tertentu dalam konteks sosial ataupun psikologis. Data ini sering dihasilkan melalui wawancara, pengamatan, atau dokumen yang memberikan pandangan mendalam tentang perspektif individu atau kelompok. Analisis data kualitatif mencakup proses pengorganisasian, interpretasi, dan penyajian pola yang ditemukan dalam data, yang biasanya melalui teknik seperti pengkodean, kategorisasi, dan pengembangan tema. Teknik ini membantu mengidentifikasi tren, makna, ataupun hubungan yang relevan. Pendekatan ini dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan perangkat lunak seperti NVivo yang mendukung efisiensi dalam pengorganisasian data besar dan kompleks. Analisis ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi data secara mendalam untuk memahami konteks tertentu dengan lebih baik. Seiring dengan itu, keabsahan dan keandalan analisis sering ditingkatkan melalui triangulasi, di mana berbagai metode dan perspektif digunakan untuk memvalidasi temuan. Selain itu, analisis data kualitatif dapat mencakup refleksi mendalam pada data untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan mewakili pandangan dari subjek penelitian tersebut. Oke, yang berikutnya ini ada kelebihan analisis data kualitatif. Yang pertama itu pendalaman konteks dan kompleksitas. Jadi, analisis data kualitatif ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dengan fokus pada konteks tertentu. Hal ini mencakup aspek emosional, sosial, dan budaya yang seringkali tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif. Sebagai contohnya ini adalah dalam penelitian mengenai perilaku konsumen. Analisis kualitatif dapat membantu mengungkap alasan subjektif di balik preferensi produk tertentu. Yang kedua ini adalah fleksibilitas dalam penelitian. Metode analisis data kualitatif ini sangat fleksibel, jadi memungkinkan eksplorasi ide-ide baru selama proses penelitian. Peneliti dapat menyesuaikan desain penelitian dan teknik analisis berdasarkan data yang ditemukan. Misalnya, pengkodaan induktif dapat menghasilkan tema baru yang belum diprediksi sebelumnya, membantu peneliti memahami isu-isu yang tidak direncanakan dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya ini adalah pengungkapan perspektif subjektif. Jadi, analisis data kualitatif ini unggul dalam menangkap pengalaman subjektif, pandangan, dan opini dari individu ataupun kelompok. Hal ini penting dalam penelitian yang melibatkan topik sensitif seperti isu gender ataupun kesehatan mental.
Dengan mewawancara mendalam, peneliti dapat menggali lebih jauh tentang pengalaman pribadi dari seorang partisipan, memberikan wawasan yang kaya tentang fenomena yang akan diteliti. Eh, Selanjutnya ini adalah kemampuan mengembangkan teori. Jadi analisis data kualitatif ini sering digunakan untuk menghasilkan teori baru, khususnya dalam pendekatan grounded theory. Jadi peneliti ini dapat merumuskan teori dari data lapangan, bukan sekedar menguji teori yang ada. Sebagai contohnya ini adalah penelitian tentang perilaku organisasi dapat menggunakan data kualitatif untuk memahami dinamika interpersonal di tempat kerja. Dan yang terakhir ini adalah pemanfaatan teknologi. Dengan bantuan perangkat lunak seperti NVivo, Maxqi.da atau Atlas, analisis data kualitatif menjadi lebih efisien. Perangkat lunak ini membantu dalam mengorganisasi data, menemukan pola, dan memvisualisasikan hubungan antar data. Jadi teknologi ini memungkinkan pengelolaan dataset yang besar tanpa kehilangan detail yang penting. Selanjutnya ini adalah kekurangan dari memakai analisis data kualitatif. Yang pertama ini kekurangannya itu adalah subjektivitas yang tinggi. Jadi hasil analisis kualitatif ini seringkali bergantung pada interpretasi seorang peneliti yang berisiko menghasilkan penelitian yang bias. Perspektif peneliti dapat memengaruhi pemilihan data dan cara tersebut akan ditafsirkan. Misalnya, dua peneliti yang menganalisis data wawancara yang sama dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda tergantung pada sudut pandang, jadi tergantung pada sudut pandang yang memakan banyak waktu sumber daya yang banyak. Jadi pengumpulan dan analisis data kualitatif ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode kuantitatif. Jadi peneliti ini perlu membaca, memahami, dan mengkodekan data secara manual yang memakan banyak waktu. Studi lapangan seperti observasi partisipan memerlukan kehadiran fisik peneliti dalam jangka waktu tertentu yang dapat menjadikan tantangan logistik. Selanjutnya adalah keterbatasan generalisasi. Karena fokus pada sampel yang kecil dan spesifik, hasil penelitian kualitatif seringkali sulit digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Hal ini menjadikan hambatan jika penelitian dimaksudkan untuk menghasilkan kebijakan umum. Sebagai contohnya ini adalah wawancara dengan 10 orang tidak dapat merepresentasikan pandangan populasi yang lebih besar. Selanjutnya adalah kesulitan dalam validasi data. Menjaga validitas dan reliabilitas dalam analisis kualitatif lebih sulit dibandingkan dengan metode kuantitatif. Proses triangulasi meskipun bermanfaat tidak sepenuhnya menjamin hasil yang bebas dari bias. Misalnya perbedaan interpretasi di antara beberapa peneliti sering memunculkan tantangan dalam memastikan konsistensi hasil. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada keterampilan peneliti. Keahlian dan pengalaman peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sangat menentukan kualitas dari peneliti kualitatif ini. Jadi peneliti yang kurang terlatih dapat menghasilkan interpretasi yang dangkal atau juga tidak relevan. Sebagai contohnya ini, kurangnya pemahaman tentang teknik pengkodaan dapat menyebabkan data penting yang akan diabaikan oleh seorang peneliti tersebut. Boleh di next. Untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu tiga langkah utama dalam analisis data kualitatif. Menurut pendekatan Miles dan Huberman yang terus digunakan secara luas dalam penelitian modern, analisis data kualitatif memiliki tiga langkah utama. Yang pertama yaitu data reduction atau pengurangan data, yang kedua yaitu data display, dan yang terakhir yaitu drawing conclusion. Boleh di next. Untuk langkah yang pertama yaitu data reduction, yaitu pengurangan data atau adalah langkah awal yang penting dalam analisis data, terutama ketika menghadapi data mentah yang besar, kompleks, dan tidak terstruktur. Proses ini bertujuan untuk menyaring dan merapikan informasi agar lebih fokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Melalui pemilihan, pengodean, dan penyaringan informasi, peneliti mengambil bagian data yang signifikan sambil mengabaikan data yang tidak relevan. Data reduction memiliki empat langkah-langkah, yaitu yang pertama,
proses seleksi, yaitu proses yang merupakan langkah awal dalam pengurangan data yang bertujuan untuk menentukan informasi mana yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti secara cermat mengevaluasi data mentah yang seringkali sangat besar dan kompleks untuk menyaring informasi yang signifikan. Untuk langkah yang kedua yaitu pengkodean data. Setelah data yang relevan dipilih, langkah berikutnya yaitu mengkategorikan informasi tersebut ke dalam tema-tema atau kode-kode tertentu. Pengkodean ini merupakan proses sistematis yang membantu peneliti mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan yang tersembunyi dalam data. Untuk langkah yang ketiga yaitu transformasi data. Selain memilih dan mengkodekan data, data mentah seringkali perlu diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Transformasi data ini dapat dilakukan dengan mengorganisasi informasi menjadi tabel, grafik, diagram, atau narasi singkat menyajikan inti dari data secara ringkas dan visual. Untuk langkah yang terakhir yaitu tujuan. Keseluruhan proses pengurangan data ini dirancang untuk membantu peneliti mengatasi tantangan yang muncul dari kompleksitas data mentah dengan menyaring informasi yang tidak relevan, mengidentifikasi pola melalui pengodean data, dan mentransformasi data ke dalam format yang lebih bermakna. Peneliti dapat fokus pada aspek-aspek penting yang mendukung tujuan penelitian. Boleh di next. Selanjutnya itu data display. Tahap penting setelah pengurangan data di mana informasi yang telah disaring dan dikelompokkan disusun dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis. Peneliti sering menggunakan alat visual seperti grafik, tabel, matriks, atau diagram alur untuk menggambarkan hubungan antara berbagai tema atau kategori data yang telah diidentifikasi. Alat visual ini membantu memperjelas pola-pola yang ada sehingga peneliti dapat melihat lebih mudah bagaimana data saling terkait. Untuk metodenya itu ada tiga. Yang pertama, matriks dan tabel digunakan untuk mengorganisasi data kualitatif dalam bentuk yang lebih terstruktur, mempermudah perbandingan antar berbagai kategori atau tema yang diidentifikasi. Yang kedua itu diagram alur, membantu menggambarkan hubungan kausal atau urutan langkah dalam suatu proses, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana variabel atau faktor tertentu saling mempengaruhi. Untuk metode yang terakhir yaitu narasi tematik. Di sisi lain, memungkinkan peneliti untuk merangkum hasil penelitian dengan menggambarkan tema-tema utama yang ditemukan, serta menghubungkannya dengan konteks penelitian, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang telah dianalisis. Boleh di next. Untuk yang ketiga itu drawing conclusion. Nah, pada tahap ini, peneliti memproses data yang telah disusun dan dianalisis untuk menemukan temuan utama. Kesimpulan yang diambil bisa berbentuk penegasan terhadap teori yang ada, penemuan konsep baru, atau pembentukan pertanyaan baru yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Untuk menghasilkan kesimpulan yang valid, peneliti harus memastikan bahwa interpretasi mereka didasarkan pada bukti yang kuat dan tidak bias. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam untuk memahami hubungan antar kategori atau tema, serta memastikan kesimpulan tersebut relevan dengan tujuan awal penelitian. Untuk langkah-langkahnya itu ada empat. Yang pertama, verifikasi kesimpulan, yaitu memeriksa kembali data yang telah dianalisis untuk memastikan bahwa interpretasi yang diambil adalah akurat dan sesuai dengan data asli. Ini juga melibatkan cross-checking untuk mengkonfirmasi konsistensi hasil analisis. Yang kedua, refleksi dan tujuan penelitian. Menilai apakah temuan yang diperoleh masih relevan dengan tujuan awal penelitian. Peneliti harus mempertimbangkan apakah hasil yang didapatkan menjawab pertanyaan penelitian atau membuka pertanyaan baru untuk eksplorasi lebih lanjut. Yang ketiga, validasi temuan. Menggunakan teknik seperti triangulasi data atau mendapatkan umpan balik dari responden untuk memastikan temuan yang diambil benar-benar mencerminkan pengalaman dan pandangan partisipan. Untuk langkah yang terakhir yaitu evaluasi pengaruh konteks. Menilai apakah faktor eksternal seperti konteks sosial atau budaya mempengaruhi bagaimana hasil penelitian diterjemahkan dan diterima, serta dapat mempengaruhi interpretasi data. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Gustiar. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai reliabilitas dan juga validitas dalam penelitian kualitatif. Boleh dinaik? Ya. Uh,
reliabilitas adalah konsistensi dalam proses pengumpulan dan analisis data. Meskipun metode kualitatif bersifat fleksibel, peneliti harus menerapkan prosedur yang sistematis agar hasil dapat dipertanggungjawabkan. Strategi meningkatkan reliabilitas ini ada dua, yaitu triangulasi, terus juga ada audit trial. Nah, pada saat ini kita bahas tentang reliabilitas di dalam penelitian aplikatif. Eh, Reliabilitas itu kata kuncinya mengacu pada konsistensi dalam proses pengumpulan dan analisis data. Jadi, salah satu yang digunakan untuk meningkatkan reliabilitas ini dengan triangulasi. Misalnya dalam penelitian yang menganalisis perilaku konsumen terhadap sebuah produk baru gitu yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan. Triangulasi itu bisa dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber informasi. Nah, peneliti bisa ngumpulin data dari wawancara konsumen, observasi langsung di toko, terus juga analisis ulasan produk itu di media sosial. Nah, dengan cara ini tuh bisa dipastikan perolehan apa ya bahasanya, hasil-hasil temuan yang diperoleh itu bisa konsisten di berbagai sumber karena nggak bergantung pada satu perspektif aja. Terus juga yang kedua ini ada menggunakan audit trail ya. Jadi em, audit trail ini mendokumentasikan secara rinci setiap langkah yang diambil dalam analisis data. Mulai dari cara wawancara dilakukan, bagaimana data dikodekkan, eh, hingga gimana tema-tema utama ya ditemukan. Nah, dengan begitu tuh setiap tahapan penelitian bisa ditelusuri dan diperiksa kembali untuk memverifikasi konsistensinya. Boleh the next. Selanjutnya ada kualitas dan penelitian kualitatif. Kualitas mengacu pada sejauh mana dan hasil analisis yang mencerminkan realitas subjek penelitian. Strategi meningkatkan validitas itu ada tiga. Yang pertama ada member checking, triangulasi teori. Yang ketiga ada refleksi kritis peneliti. Oke, jadi pada saat ini tuh kata kuncinya tadi ya, validitas mengacu pada sejauh mana hasil analisis kita mencerminkan realitas yang sebenarnya. Nah, eh, lagi-lagi saya mau contohin pakai ya pakai contoh lah mungkin Mas. Jadi dalam hal ini pengalaman konsumen atau perspektif klien terhadap sebuah produk atau layanan buat mastiin validitas dalam penelitian bisnis. Salah satu teknik yang umum yang digunakan itu member checking. Jadi dalam penelitian yang menganalisis persepsi konsumen terhadap sebuah produk baru, misalnya, terus peneliti eh, dapat mengirimkan kembali hasil wawancara atau ringkasan temuan pada konsumen untuk memastikan bahwa penafsiran mereka benar-benar mencerminkan pandangan asli konsumen tersebut. Jadi mungkin misalnya gini loh, eh, kan kadang ada ya kuesioner yang isinya tuh pernyataan bukan pertanyaan. Nah, itu salah satu bentuknya gitu. Salah satu bentuk dari member checking. Jadi ya kita mastiin nih uh, alat ukurnya itu valid apa enggak dengan konsumen gitu. Um, Misalnya um, dengan memberikan umpan balik atau timbal balik nanti setelah konsumen ngasih pendapat atau pernyataannya, bisa jadi nanti hasilnya juga berubah. Bisa jadi pernyataan yang kita kasih ke konsumen tuh eh, bisa beda pandangan. Hanya eh, kualitatif ini eh, terbilang cukup kompleks juga ya, walau mungkin nggak yang sebanyak kuantitatif ya.
kurang lebih konsepnya kayak gitu. Terus ada triangulasi teori ya. Triangulasi teori ini juga sering digunain dalam penelitian. Ah, Misalnya, lagi-lagi dalam menganalisis perilaku konsumen gitu ya. Peneliti itu bisa gunain beberapa kerangka teori. Misalnya teori perilaku konsumen, teori psikologi sosial, teori pemasaran, dan teori-teori lainnya lah intinya eh, triangulasi teori. Jadi ini tuh buat menganalisis data yang sama. Dengan pendekatan ini tuh kita bisa memperoleh interpretasi yang lebih kaya gitu bahasanya. Dan juga mastiin bahwa hasil teman-teman itu yang dihasilkan tuh bukan hanya terbatas pada satu sudut pandang aja. Jadi ibaratnya kayak ya komparasi teori lah setelah kita lihat dari eh, hasil nyata sebuah responnya gitu, responden dari konsumen gitu. Triangulasi teori ini kurang lebih kayak perbandingan gitu. Terus yang terakhir ada refleksi kritis oleh peneliti terhadap refleksi kritis oleh peneliti ini hmm, uh, penting sih. Walaupun emang yang lebih penting ya data aslinya, tapi refleksi kritis peneliti ini juga penting, cukup penting. Misalnya, hmm, seorang peneliti memiliki apa ya bahasanya, memiliki bias terhadap merek tertentu, nah, dia tuh harus secara aktif meriksa gimana bias ini tuh dapat memengaruhi interpretasi data. Jadi buat pastiin bahwa hasil penelitian itu benar-benar objektif dan berdasarkan bukti yang ada. Jadi bukan ya bukan ngada-ngada lah sih, boleh juga. Hubungan reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif. Nah ini mungkin nah, kayak ini juga bisa jadi kata kunci kali ya. Di reliabilitas merujuk pada konsistensi hasil penelitian, sementara validitas berkaitan dengan seberapa baik hasil tersebut mencerminkan fenomena yang sebenarnya terjadi. Jadi, hmm, gimana ya, simpelnya gini, kalau misalkan eh, reliabilitas itu, oke, validitas itu alat ukur, reliabilitas itu kayak buat mastiin ini alat ukurnya benar apa enggak. Jadi hubungannya kayak gitu. Kalau misalkan dari alat ukurnya aja udah salah, ya reliabilitasnya ini udah pasti salah. Sebenarnya enggak juga sih, karena eh, yang reliabilitas ini memang lebih ke apa ya, mastiin Pastiin. orang aja. Karena tadi yang tadi saya bilang ya, yang saya jelasin, eh, misalkan kita ngelempar, kita udah dapat isi kuesioner dari konsumen gitu, dari responden. Nah itu kita tes ulang lagi dengan mengirimkan pernyataan. Nah itu kan hasilnya bisa beda. Eh, Kurang lebih kayak gitu konsepnya, hubungannya antara reliabilitas dan validitas dalam penelitian kualitatif. Nah, terus sebagai contoh ya, mungkin lebih ke penjelasan singkat ulang lagi biar mungkin ada gambaran mengenai reliabilitas dan validitas ini gitu. Jadi misalkan sebuah penelitian kualitatif ini kita lakuin buat mengeksplorasi pengalaman pelanggan di industri layanan atau jasa ya. Nah, dalam penelitian itu reliabilitas bisa kita capai dengan mastiin bahwa wawancara dilakukan secara konsisten menggunakan panduan yang sama pada setiap orangnya. Terus serta analisis data itu dilakukan oleh beberapa peneliti buat ningkatin interjet reliability. Oh ya, di sini saya mau jelasin ke teman-teman. Jadi disclaimer ya, kalau untuk reliabilitas dan validitas itu sebenarnya jenisnya ada. Cuma
Kenapa di sini saya nggak tulis? Karena penggunaannya itu berbeda-beda. Maksudnya gimana? Jadi buat kualitatif ada jenis yang bisa dipakai sendiri, buat kuantitatif ada yang dipakai jenis kita sendiri, atau bahkan bisa kebalik. Jadi itu tergantung penggunaannya kalau untuk jenis-jenis itu. Oke, balik lagi. Jadi tadi yang saya bilang dalam contoh itu dia pakai interjudge reliability. Jadi maksudnya eh, wawancara itu dilakukan secara konsisten menggunakan panduan yang sama. Serta analisis data yang dilakukan oleh beberapa peneliti itu namanya interjudge reliability. Nah, terus untuk validitas eh, kita gunain triangulasi membandingkan data wawancara pelanggan dengan ulat dan daring dan juga pengamatan langsung. Nanti dari situ tuh ya bisa ketahuan tuh. Jadi kita udah masih wawancara dulu. Misal kita wawancaranya dulu yang difokuskan gitu. Ntar data hasil wawancaranya udah tuh kita triangulasi teori dulu tuh. Kita komparasi. Nah, kalau udah eh, kita bisa ngasih apa ya umpan balik lagi ke responden ke pernyataan dalam bentuk pernyataan bener nggak nih pernyataan-pernyataan ini nih atau adakah pandangan lain gitu loh yang kita akan bisa dapatkan gitu jawaban-jawabannya. Nah, tentunya kalau untuk respondennya sendiri eh, bisa berbeda. Kalau emang sama orang yang sama ya jawabannya bisa sama. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kenapa di sini disebut kualitatif. Jadi kayak make sure lebih dari satu kali gitu loh bahasanya. Kurang lebih kayak gitu konsepnya dan boleh next. Oke, sepertinya bagian saya sudah selesai. Akan melanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, izin masuk dulu menjelaskan tentang metode lain dalam pengumpulan data dan analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif, bisa next. Yang pertama ada analisis isi atau konten. Analisis isi merupakan metode penelitian observasional yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis isi simbolik dari sebuah bentuk komunikasi yang sudah terekam. Menurut Corbett dan Burnett tahun 1991. Analisis konten dapat digunakan untuk menganalisis surat kabar, situs web, iklan, rekaman wawancara, dan jenisnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis sejumlah besar informasi tekstual dan secara sistematis mengidentifikasi sifat-sifatnya, seperti keberadaan kata-kata, konsep, karakter, tema, atau kalimat tertentu. Untuk melakukan analisis isi dalam suatu teks tersebut harus dikodekan terlebih dahulu ke dalam beberapa kategori dan kemudian dianalisis menggunakan analisis konseptual atau analisis relasional. Bisa di next. Nah, apa sih itu analisis konseptual? Analisis konseptual adalah menetapkan keberadaan dan frekuensi konsep seperti kata, tema, atau karakter dalam sebuah teks. Analisis konseptual menganalisis dan menafsirkan teks dengan mengkodekan teks ke dalam kategori konten yang dapat dikelola. Kemudian yang kedua ada analisis relasional yang dibangun di atas analisis konseptual dengan memeriksa hubungan antar konsep-konsep yang sudah ada. Bisa di next. Selanjutnya ada analisis naratif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh dan meneliti cerita yang kita ceritakan dari diri kita sendiri dan implikasinya bagi kehidupan. Data naratif sendiri dikumpulkan melalui wawancara dan difokuskan pada urutan waktu. Misalnya, dengan memperoleh informasi tentang anteseden dan konsekuensi dari suatu kejadian tertentu untuk menghubungkan kejadian satu dengan kejadian lainnya. Analisis naratif biasanya digunakan untuk mempelajari pembelian impulsif, respon pelanggan terhadap iklan, dan hubungan antara penyedia layanan dan konsumen. Bisa di next. Selanjutnya ada analisis induktif, yaitu pendekatan analisis data kualitatif yang mencari penjelasan universal tentang fenomena dengan mengumpulkan data terlebih dahulu hingga tidak ditemukan kasus yang tidak konsisten dengan penjelasan hipotesis tentang fenomena tersebut. Atau pendekatan
dari khusus ke umum. Analisis induktif dimulai dengan definisi kasar tentang suatu masalah. Misalnya, mengapa orang menggunakan marijuana? Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis tentang masalah tersebut. Misalnya, orang menggunakan marijuana untuk kesenangan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan kasus, misalnya mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Dan jika suatu kasus tidak konsisten dengan hipotesis peneliti, misalnya ada yang menggunakan marijuana untuk alasan kesehatan, peneliti dapat mendefinisikan ulang hipotesis tersebut atau mengecualikan kasus menyimpang yang tidak mengonfirmasi hipotesis tersebut. Analisis induksi melibatkan penalaran induktif daripada deduktif yang memungkinkan modifikasi penjelasan hipotesis untuk fenomena selama proses melakukan penelitian. Bisa di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan lanjut ke materi big data. Boleh di next. Nah, big data ini adalah istilah populer saat ini yang biasanya digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan eksponensial dan ketersediaan dari data dari sumber-sumber digital di dalam dan di luar organisasi. Istilah ini awalnya terkait dengan volume data yang tidak dapat diproses dan dianalisis secara efisien dengan metode dan alat tradisional. Definisi awal big data berfokus pada data terstruktur, tetapi sebagian besar peneliti dan praktisi telah menyadari bahwa banyak informasi berada dalam data yang sangat besar, tidak terstruktur atau semi-struktur, seperti teks, seperti weblog Twitter dan Facebook, gambar, clickstream, dan video. Teknologi baru memiliki kemampuan untuk mengukur, merekam, dan menggabungkan data semacam itu, dan itulah sebabnya big data memiliki potensi besar untuk membuat kemajuan pesat dalam berbagai disiplin ilmu dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam organisasi. Nah, karakteristik utamanya dikenal sebagai 3V, volume, variety, dan velocity, ditambah dengan V tambahan yaitu veracity yang merujuk pada akurasi data. Teknologi big data memungkinkan analisis mendalam, mulai dari pengambilan keputusan organisasi hingga pengembangan teknologi baru seperti AI dan blockchain. Big data telah menjadi komponen penting dalam sistem teknologi modern, membantu perusahaan untuk mengolah data real-time dari proses bisnis dan interaksi pelanggan. Selain itu, perkembangan machine learning dan text mining memperkuat pemrosesan data tidak terstruktur untuk mendapatkan wawasan kritis. Nah, namun tantangan dalam big data tetap signifikan, termasuk masalah penyimpanan, pengolahan data masif, serta kebijakan privasi dan keamanan. Sebagai contoh, penelitian terbaru menunjukkan bahwa big data memiliki implikasi mendalam dalam mempersonalisasi layanan, tetapi juga menciptakan dilema etika dalam analisis data dan keberlanjutan. Pemanfaatan big data dengan pendekatan yang bijak akan memaksimalkan potensi teknologinya untuk berbagai industri, dari manajemen bisnis hingga keberlanjutan lingkungan. Boleh di next. Oke, kesimpulannya bahwa analisis data kualitatif merupakan pendekatan yang esensial dalam penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia. Pendekatan ini memberikan peneliti kemampuan untuk menginterpretasi data yang bersifat subjektif, dinamis, dan kontekstual melalui proses yang sistematis, seperti pengkodaan, kelompokan tema, dan interpretasi. Melalui analisis data kualitatif, peneliti dapat menemukan pola, makna, dan hubungan yang mungkin tidak terjangkau oleh metode kuantitatif. Namun, proses ini memerlukan keterampilan dan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar analisis, termasuk kemampuan untuk tetap objektif dan kritis terhadap data yang bersifat subjektif. Di tengah tantangan yang ada, seperti sifat data yang kompleks dan subjektivitas interpretasi, pendekatan ini tetap menjadi pilihan yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tidak dapat dikuantifikasi secara langsung. Dengan berkembangnya teknologi dan perangkat lunak analisis, proses analisis data kuantitatif juga semakin terbantu, meskipun pemahaman dasar tetap menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, penguasaan metode analisis data kualitatif bukan hanya mendukung fasilitas penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan pemecah masalah yang kompleks di berbagai bidang ilmu.
Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menggunakan fitur raise hand. Halo, yang pada hari ini Ya, sudah masuk silakan. ke Ada yang mau ya, ditanyakan? Nah, ini Ini, saya agak mundur tapi sebelumnya Ibu ke ingin belakang karena saya mengapresiasi nggak dulu. Ini ikut memang di proposal. Dan penelitian akhirnya kualitatif itu kan penelitian pertama yang pertanyaan saya ini apa ya, terkait dengan memerlukan hipotesis Anda. pengalaman Kalau saya mendalam lihat dari penelitinya, ini karena bertentangan di dalam dengan penelitian adanya kualitatif instrumen penelitian itu pengembangan peneliti itu sendiri. teknologi Nah, informasi. biasanya Ya. Saya lihat ada sehingga banyak hipotesis ya. dalam penelitian kalau ditolak. kualitatif diperlukan Namanya apa ya, hipotesis pengetahuan tiga. yang sangat luas dari si Dari peneliti, situ juga bahwa keterampilan apa digital ya, tidak partisipatif berpengaruh langsung positif dari terhadap peneliti terhadap kekuasaan. topik yang diteliti. Ini juga agak aneh. Ya. Biasanya Maksud memang saya aneh kalau ditolak. biasanya yang melakukan Kenapa, penelitian itu pada Kemudian yang level anak hipotesis S2, empat, S3. pengaturan kerja fleksibel Tapi menurut Ibu tidak berpengaruh tidak positif terhadap mustahil kekuasaan juga satu melakukan pengguna. penelitian kualitatif. Pengguna di sini kan pegawai itu Mungkin sendiri kalau kan. pendekatannya tadi grounded teori Ya, kalau agak sudah dirancang suatu bukan belum ya belum terpenuhi sistem gitu ya kerja yang kualifikasi fleksibel penelitinya, seharusnya kan karena kalau luas dari grounded teori kan ya. menemukan suatu teori Kemudian gitu ya, menemukan suatu teori hipotesis sehingga si 6, peneliti harus sudah bahwa kualitas pernah informasi melakukan tidak penelitian-penelitian yang berpengaruh cukup mendalam, mungkin signifikan penelitian terhadap kinerja kuantitatif, misalnya mau individu. meneliti tadi apa customer ya tadi yang diangkat sebagai Dan contoh, yang terakhir saya lihat juga kepuasan pengaturan customer kerja satisfaction ya, itu yang fleksibel tidak contoh-contoh. berpengaruh Nah itu juga mungkin signifikan akan terhadap kinerja individu. Padahal yang bermasalah kan kinerja akan individu. pemaknaannya lebih mendalam gitu ya Makanya saudara angkat pada ya, pada apa namanya variabel mahasiswa yang ya, apa namanya, jadi teori masalah. maupun pengetahuannya sudah banyak. Tapi tadi Nah, Ibu saya dikatakan tidak mustahil juga S1 juga melakukan pendekatan penelitian, kan ada beberapa pendekatan kualitatif itu ya, ada grounded teori, ada kualitatif, deskriptif, yang ada lagi studi kasus. Nah biasanya studi kasus lebih lebih fleksibel ya, bisa mungkin anak S1 bisa. Kemudian ada fenomenologi, ada etnografi gitu. Ibu tertarik dengan kalian grup ini menyampaikan penelitian kualitatif tadi, namun sayang ini di PPT ini kan tidak muncul. Jadi nanti ya ini sebelum Ibu lupa, Ibu berharap semua yang dipresentasikan, tidak hanya grup ini saja, tolong dilengkapi dengan Word-nya, Word dengan spasi 1,5 dengan Times New Roman saja 11 gitu ya. Tolong nanti dibuatkan seperti itu. Nah ini nanti akan menjadi penilaian bagi Ibu untuk tugas-tugas individu dan kali kan gini ya. Tadi kan ini tugas kelompok, tapi kalau Ibu perhatikan ketika presentasi kan masing-masing individu mempunyai tanggung jawab di slide-nya itu kan, betul ya? Betul nggak? Cara kerjanya begitu, benar nggak? Sehingga apa namanya Halo, bisa ditekan masalah David, apa namanya waktu, kemudian biaya yang dikeluarkan, ya. Juga dibandingkan dengan kantor fisik. Jadi nanti begini, yang memerlukan jadi keuangan fisik. Artinya lengkapi dengan Word. Terus ya, karena itu tadi Ibu lihat cara kerjanya kan masing-masing individu mempunyai bagian. Jadi disebutkan kalau sudah di Word ini bagian dari si A, ini si B gitu ya. Judulnya apa, terus dalam kurung
penulisnya si A, kemudian bagian lain si B. Baik itu pengantar dari Ibu, tapi sejauh ini Bu kalian sudah bisa menampilkan tentang penelitian kualitatif. Direkturnya di mana, tapi akan lebih bagus lagi jika sudah ada nanti dengan contoh dan juga dengan buat. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya atau bertanya ke grup atau Bu juga ke saya. Ini Ibu mohon maaf sambil paralel memimpin sidang ujian ya. Jadi di dalam Oke, untuk sesi tanya jawab, boleh silakan pertama Zahrani. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi dan kesempatan bertanyanya. Saya Zarani Dianisa Pramesela izin bertanya. Bagaimana member checking dapat digunakan secara efektif untuk mengonfirmasi validitas hasil penelitian kualitatif, terutama dalam situasi di mana partisipan memiliki interpretasi yang berbeda terhadap data atau hasil temuan peneliti. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Zahrani. Untuk selanjutnya, Maria dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah ada kriteria standar untuk menentukan kapan data yang telah dikumpulkan dianggap cukup dalam penelitian kualitatif dan bagaimana peneliti mengatasinya jika data tersebut berkembang? Jika data tersebut terus berkembang. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh yang selanjutnya ini, Erika dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok presentasi. Perkenalkan, saya Erika Westari, izin bertanya. Kalau nggak salah kan tadi di kelebihan analisis data kualitatif itu ada pemanfaatan teknologi ya, kayak teknologi in vivo dan lain-lain. Lalu apakah ada dampak penggunaan teknologi tersebut terhadap kemampuan peneliti dalam menjaga objektivitasnya, jadi supaya nggak bias gitu, selama analisis data kualitatif. Begitu aja, makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya Dito Habib dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kelompok 8 atas pemaparannya dan kesempatannya. Saya ingin bertanya, jadi tadi kan dijelasin di Big Data itu ada data tidak terstruktur yang diambil dari Twitter dan lain-lain kan. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara mengolah data yang tidak terstruktur tersebut dalam Big Data dan teknik apa sih yang paling efektif untuk membersihkan data teks dari noise seperti Starboard? Mungkin cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Dito. Yang terakhir silakan Giovanni. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada kelompok penyaji atas pemaparannya. Saya mau bertanya ya, dalam data reduction tadi, gimana cara peneliti itu menentukan data mana yang perlu disimpan ataupun perlu diabaikan selama proses reduksi data? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Mohon izin Ibu Prof. Hamidah dan teman-teman, kami dari kelompok 8 akan mendiskusikan terlebih dahulu pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, solusi buat teman-teman, izinkan saya ingin menjawab pertanyaannya dari pertanyaannya Maria. Bentar. Untuk pertanyaannya itu, apakah ada kriteria standar untuk menentukan kapan data yang telah dikumpulkan dianggap cukup dalam penelitian kualitatif?
dan bagaimana peneliti mengatasinya jika data terus berkembang. Oke. Jadi dalam penelitian kualitatif penentuan kecukupan data ya umumnya didasarkan pada konsep mungkin teman-teman pernah dengar ya saturasi data atau kejenuhan data. Maksudnya gimana? Jadi saturasi data atau kejenuhan data tuh tercapai ketika pengumpulan data tambahan tidak lagi menghasilkan informasi atau eh, tema-tema baru gitu loh. Jadi apalagi yang relevan dengan penelitian. Jadi kayak dengan kata lain tuh data yang diperoleh itu eh, mulai berulang nih dapat bentukannya, nggak lagi ngasih informasi atau wawasan baru. Nah terus kalau untuk ngatasin situasi di mana data terus berkembang dan belum mencapai saturasi ya, atau kejenuhan data. Jadi ada beberapa strategi. Di sini catatan saya ada tiga. Yang pertama itu triangulasi data. Jadi menggunakan berbagai metode pengumpulan data kayak wawancara, observasi, analisis dokumen itu buat mastiin keakuratan dan konsistensi temuan. Jadi kayak emang ya lagi-lagi di make sure gitu secara berkala. Nah, ini yang kedua eh, analisis berkelanjutan. Jadi mungkin hmm, sama halnya kayak triangulasi data ya, kurang lebih mirip-mirip. Jadi melakukan analisis data secara apa ya bahasanya? Ya? Eh, secara simultan dengan proses pengumpulan data. Nah, kalau untuk pendekatan ini memungkinkan peneliti itu juga mengidentifikasi kapan kapan saturasi datanya tercapai dan memutuskan kapan pengumpulan data dapat dihentikan. Terus yang ketiga ada pengambilan sampel bertujuan atau teman-teman mungkin pernah dengar juga ya, purposeful sampling. Jadi memilih partisipan atau sumber data yang dianggap paling relevan aja dengan tujuan penelitian kita gitu. Sehingga informasi yang diperoleh itu ya bisa lebih mendalam dan juga lebih spesifik. Jadi kurang lebih strategi-strateginya kayak gitu Maria. Apakah terjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya, semenjak Bagaimana? Oke, Teman-teman ini masih ada pertanyaan? gini, saya sarankan karena kita udah 2024 dan Ada ya. penelitian tuh berkembang Oh, terus. ya. Nah, ini sepertinya Di para sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Dito. Tadi itu pertanyaannya bagaimana cara mengolah data yang tidak terstruktur dalam big data dan teknik apa yang paling efektif untuk membersihkan data teks dari noise seperti stopwords. Nah, yang pertama dulu, ya, cara mengolah data tidak terstruktur dalam big data itu, yang pertama mengumpulkan datanya dulu. Data tidak terstruktur diambil dari berbagai sumber seperti media sosial, email, log server, file audio, atau dokumen teks. Kemudian simpan datanya. Simpan data dalam format yang mendukung skalabilitas dan efisiensi. Kemudian ekstraksi dan konversi. Data tidak struktur seringkali perlu diubah menjadi semi terstruktur. Bisa menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk teks, gunakan speech to text untuk audio, dan gunakan computer vision untuk data visual. Yang terakhir, pre-processing dan pembersihan data langkah utama untuk mempersiapkan data yang bersih dan relevan itu gunakan deteksi dan penghapusan noise. Noise bisa berupa data redundan, kesalahan format, atau karakter yang tidak relevan. Kemudian normalisasi data, ubah format menjadi standar, misalnya semuanya jadi huruf kecil. Nah, yang terakhir strukturisasinya, ubah data tidak terstruktur tersebut ke format table, JSON, atau XML. Kemudian teknik efektif untuk membersihkan data teks dari noise yang pertama itu bisa dengan tokenisasi, membagi teks menjadi kata-kata atau token individu. Nah, tujuannya itu misalkan kata-kata agar dapat diproses lebih lanjut. Contohnya, contoh kalimatnya itu saya sangat senang hari ini.
Nah, itu diubah menjadi satu-satu seperti saya sangat senang hari ininya dipindah jadi satu-satu. Kemudian cara keduanya itu dengan case folding, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil atau besar. Eh, peng- Mengubah semua huruf menjadi kecil besar untuk menyamakan bentuk kata agar tidak terdeteksi sebagai kata yang berbeda. Kemudian dengan stop word removal, menghapus kata-kata yang umum dan tidak membawa banyak informasi. Tujuannya itu untuk mengurangi dimensi data dan meningkatkan efisiensi komputasi. Kemudian cara keempat dengan stemming, mengurangi kata ke bentuk dasarnya untuk menggabungkan kata-kata yang memiliki akar kata yang sama. Contohnya itu kata menjalankan dan dijalankan menjadi jalan. Kemudian dengan cara lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasarnya sesuai dengan kamus bahasa. Tujuannya itu lebih akurat dibandingkan stemming karena mempertimbangkan konteks kata. Contohnya itu kata better menjadi good. Kemudian normalisasi, mengubah bentuk kata menjadi bentuk standar untuk menyamakan bentuk kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Yang terakhir itu koreksi ejaan, memperbaiki kata-kata yang salah eja untuk meningkatkan akurasi analisis. Apa sudah terjawab, Dito? Baik, sudah ya, Febri. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Giovanni. Tadi Giovanni bertanya dalam data reduction bagaimana cara peneliti menentukan data mana yang perlu disimpan atau diabaikan selama proses reduksi data. Dalam proses reduksi data, peneliti perlu menentukan data yang relevan berdasarkan tujuan penelitian dan fokus masalah yang dikaji. Langkah pertama adalah memahami pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi variabel atau tema utama yang relevan. Selanjutnya, peneliti menetapkan kriteria seleksi seperti relevansi, signifikansi, konsistensi, dan keunikan data. Data yang sesuai dengan kerangka atau kategori analisis disimpan, sementara data yang tidak relevan atau redundan dapat diabaikan. Selain itu, kualitas data juga menjadi pertimbangan penting, termasuk keandalan, kelengkapan, dan relevansi terhadap konteks waktu penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, analisis statistik dapat digunakan untuk menyaring data, sedangkan dalam penelitian kualitatif, perangkat lunak seperti NVivo atau Atlas.TI membantu mengidentifikasi tema penting. Keputusan yang diambil sebaiknya didiskusikan dengan tim atau pakar, serta didokumentasikan untuk menjaga transparansi dan validitas hasil penelitian. Dengan langkah ini, reduksi data dapat dilakukan secara sistematis untuk memastikan fokus penelitian tetap terjaga. Untuk Giovanni, apakah sudah terjawab? Sangat terjawab, Gus Tiar. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Syamia Fazira, izin menjawab seperti pertanyaan Danita tadi mengenai bagaimana member checking dapat digunakan secara efektif untuk mengonfirmasi validitas hasil penelitian kualitatif, terutama dalam situasi di mana partisipan memiliki interpretasi yang berbeda terhadap data atau hasil temuan peneliti. Oke, member checking itu sendiri dapat meningkatkan validitas penelitian kualitatif jika dilakukan dengan keterbukaan, komunikasi yang jelas, dan penghormatan terhadap perspektif partisipan. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan interpretasi, penting untuk mendalami perbedaan tersebut dan menjadikannya bagian dari hasil yang kaya dan beragam dari penelitian kita tanpa kehilangan fokus pada tujuan penelitian. Langkah pertama yaitu kita bisa menyediakan temuan dalam format yang jelas dengan hasil yang mudah dipahami seperti ringkasan, kutipan langsung, atau poin-poin utama tanpa memberikan istilah-istilah yang terlalu sulit untuk dipahami atau terlalu teknis. Kemudian kita bisa mengintegrasikan perspektif yang berbeda tersebut. Jika terjadi perbedaan pendapat, peneliti dapat memilih untuk memodifikasi interpretasi atau menambahkan catatan alternatif yang didokumentasikan dalam perbedaan interpretasi sebagai bagian dari penelitian. Hal ini ditunjukkan untuk menghormati keberagaman pengalaman dan makna.
Yang ketiga, kita bisa mempertimbangkan nuansa konteks dalam situasi di mana interpretasi berbeda. Karena perbedaan latar belakang, budaya atau pengalaman, peneliti harus mempertimbangkan konteks-konteks yang ada tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan triangulasi untuk melengkapi memory checking untuk memastikan validitas temuannya dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi atau dokumen lain bersama memory checking. Kemudian kita bisa mendokumentasikan proses memory checking dengan mencatat tanggapan partisipan selama proses member checking, termasuk area di mana mereka setuju, tidak setuju, atau memberikan masukan tambahan. Kita harus menghormati hak partisipan dengan membuka diskusi, dan jika partisipan tidak setuju dengan interpretasi tertentu, peneliti harus menghormati sudut pandang mereka dan tidak memaksakan interpretasinya tersendiri. Apakah sudah menjawab, Sila? Sudah terjawab, terima kasih Aisyah. Sama-sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibnu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Erika. Jadi pertanyaannya itu, di kelebihan analisis data kualitatif, kan ada pemanfaatan teknologi seperti NVivo dan lain-lain. Lalu, apakah ada dampak penggunaan teknologi terhadap kemampuan peneliti dalam menjaga objektivitas supaya tidak bias selama analisis data kualitatif? Oke, jadi jawabannya itu penggunaan teknologi seperti NVivo dan lain-lain dalam analisis data kualitatif memiliki dampak positif dan negatif terhadap kemampuan peneliti dalam menjaga objektivitas. Secara dampak positif, teknologi ini membantu menciptakan struktur analisis yang sistematis, transparan, dan memungkinkan validasi lintas peneliti, sehingga dapat mengurangi bias ataupun subjektif. Namun, ada risiko seperti ketergantungan berlebihan pada perangkat lunak dan hilangnya pemahaman holistik terhadap data, serta potensi bias dalam pengaturan kategori dan interpretasi. Untuk memitigasi dampak negatif, para peneliti perlu reflektif, melakukan triangulasi, menggabungkan analisis manual dan teknologi, serta melibatkan rekan sejawat untuk melakukan audit. Dengan melakukan pendekatan ini, pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat pendukung yang efektif tanpa perlu mengorbankan objektivitas. Apakah menjawab, Erika? Sudah terjawab. Terima kasih, Ibnu. Oke, sama-sama. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Prof. Hamidah dipersilakan untuk mengambil alih.
Pak Faisal Madani, Prof. Sabrin, dan juga mohon izin, Ya, saya David. menyampaikan hasil Ya, Bu. ujian Ya, mohon maaf tadi Ibu atas terlempar. Oke, baik. Bagaimana? Sudah selesai? segera Sudah selesai, Bu, perbaiki tanya sesuai jawabnya. dengan saran-saran Oh, para penguji. Tadi sarannya sangat baik ya dari Prof. ada Henry. kalau ini ada rekamannya juga ya David ya? Ada, Bu. Segera dapat Ibu diperbaiki kirim dan itu ya minggu depan kita masih pertemuan berapa ya? ya. Itu banyak juga tadi Minggu depan masukan pertemuan dari ke-13, Bu. Prof. dengan Presentasi kelompok 9. Berarti. bisa berbarengan. Baik, baik. Tapi Selesai. tadi kelompok berapa? 8 ya tadi ya? Iya, Bu. Kelompok 8. Dan kelompok yang lain kalau bisa tolong dilengkapi dengan Word-nya ya. Sebagai apa? UTS sudah ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Sebagai UAS-nya. UAS-nya apa? UAS-nya membuat bab 1 dan 3. UTS-nya membuat bab 1, bab 3, tapi berkelompok. Banyak Prof. Tadi Nah, sehat-sehat sebentar. semuanya. Tolong di ini aja biar Ibu tidak ulang-ulang ini tolong ini ya David tugasnya apa aja, kemudian untuk nilai UTS apa, untuk nilai UAS apa, gitu ya, tolong ya. Iya, Bu. Baik, baik. Ibu rasa cukup ya. Ada yang mau ditanyakan, Pak Ibu? Oke, nah jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi yang di PPT lengkapi lengkapi kalau ada ini dengan referensinya ya. Jadi ada sumber referensinya tuh dari mana mengambilnya, definisi-definisi ada. Kalau namanya tulisan ilmiah itu harus transparan. Itu tadi ya harus ada menulis juga sumber-sumber ilmiahnya biar apa yang disampaikan itu juga memenuhi valid dan reliable ya. Gitu ya. Validitas reliable itu memang merupakan syarat penting bagi suatu data agar hasil penelitiannya tidak mengandung bias. Bias itu bisa bias sampel, gitu ya. Bisa juga bias adanya tidak normalitasan data, bias adanya multikolenialitas data, ada heterostastisitas data, gitu. Jadi tulisan ilmiah itu harus valid dan reliable. Valid itu kalau kita mau mencari merah, yang kita depan itu merah. Jadi ukurannya pas. Kalau reliable, itu keajegan itu bisa keajegan waktu, bisa keajegan sumber gitu ya. Waktu misalnya kita tanya hari ini merah, besok juga merah, lusa juga merah, berarti itu sudah reliable. Atau kita tanya ke David merah, ke yang lain merah, ke yang lain merah. Nah, itu berarti ajak reliable berdasarkan sumber, reliable berdasarkan waktu. Begitu juga dalam menulis ini, gitu ya. Harus ada keajekan dan validitas, antara lain sebutkan referensinya. Baik, terima kasih kepada kelas ini yang telah kooperatif dan tadi telah mempresentasikan dengan baik terkait penelitian kualitatif. Mohon difoto, David. David. David itu Mas apa Abang apa manggil? Dari saya nggak tahu. Mungkin David itu orang mana? Kalau orang Jakarta Abang, kalau orang Jawa Mas, kalau orang Batak juga Bang ya. Kalau orang Padang Uda, bukan Uda ya. Baik, tolong difoto kita. Untuk absensinya mohon on cam semuanya. Ya, langsung aja ya. Kelas pertama, 1, 2, 3.
ada cucu saya. Rupanya di belakang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Matiin lift ya.